maafin dia juga. Dia tuh masih banyak salah, masih banyak membantah. Tapi Masya Allah, perjuangan ayah sama mama luar biasa. Pa, lihatlah, anakmu sudah beranjak dewasa. Kapan Papa bisa nerima Niatus? Niatus nggak minta hartanya Papa, nggak minta uang apapun itu, enggak. Dianggap aja, Pak. Niatus sudah bahagianya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Urip. Sejatine wong kuwi pasti duwe cerita. Anjay. Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Amin. Dan jangan lupa makan, kalau nggak makan nanti mati. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang jauh. Karena ini baru pertama kali aku mendatangkan bintang tamu yang dari jauh, guys. Karena aku melihat di TikTok itu banyak aku tuh pengen tanya banyak lah pokoknya. Di pikiran saya itu banyak. Karena dari video-video beliau ini banyak yang menginspirasi dan pengen aku kepo gitu loh, Re. Nah, kita sambut Mbak Niatus. Salah. Siapa namanya, Mbak? Niatus. Niatus. Tepuk tangan. Selamat datang di Cerita Urip. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Mbak Niatus ini adalah seorang TikToker yang sekarang followernya udah 1,6 apa 1,5? 1,5. 1,5 juta. Juta itu orang loh, guys. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana? Saman dari Semarang tadi pagi jam 12 berangkat. Jam 12. Ya. Oh, berangkatnya dari rumahnya jam Dari 12. asramanya, Tapi ya. kalau dari sampai keretanya jam 2. Iya. Oh, kereta jalan maksudnya ya. Kereta jalannya jam 2. Sampai sini tadi jam 7? Enggak, 8. Jam 8 pagi. Masa sih? Oh, sampai sininya jam 8. Iya. Tapi kalau di jadwal keretanya tadi aku cek itu jam 7. Tapi Iya. tepat waktu kayaknya. Iya, tadi alhamdulillah kita jemput karena takutnya nanti numpak gokar nanti kesasar, guys. Karena belum tahu gitu. Nah, oke. Aku pengen tanya-tanya seputar kehidupan cerita uripe jenengan gak apa-apa? Boleh. Ini bahasa apa ini? Bahasa enggak, maksudnya bahasa Indonesia apa Jawa apa? Indonesia aja. Indonesia aja? Enggak bisa bahasa Jawa sebenarnya. Masa sih? Iya, karena di Jawa Timur kan bahasa Madura. Oh, tapi Madura bisa? Bisa. Drema, Dek. Oh. Anjay. Apa? Sate. Sate, cong-kacong. Iya, oke. Nama asli siapa? Niatus Solihah. Niatus Solehah. Dari namanya aja ada solehahnya, insya Allah jadi anak yang solehah. Amin. Umur berapa sekarang? 20 tahun. Oh, 20 tahun. Iya. Mau 20 tahun apa? Mau 21 tahun. Oh, mau 21 tahun. Tapi masih kurang berapa bulan? Desember 21. Oh, Desember 21. Iya. Semoga nanti tambah berkah, umurnya panjang, barokah, sehat selalu. Amin. Amin. Oke, Mbak Niatus. Di sini ngobrolnya santai aja ya. Boleh. Anggap aja kita seumuran. Iya. Tapi memang sama. Aku 22. Ini di video aja ya seumuran. Kalau nyatanya mah kagak ya. Tapi aku umurnya kelihatan berapa? Kelihatan. Tapi di video tuh kecil, abangnya tahu. Iya, itu dulu ya. Saya emang kalau di video kelihatan rada krempeng. Tapi kalau di sini saya gendut sekali. Iya, benar. Iya kan? Tapi nggak apa-apa, emang sekarang apa ya, lemu banget, guys. Artinya bahagia kalau Mbak simpulkan. Amin, iya bahagia. Amin. Alhamdulillah. Berarti sama yang dulu nggak bahagia gitu? Enggak, sama-sama bahagia. Cuman kayak biyen kan karo tempe. Opo kuwi? Maeme. Oh iya, dulu saya makannya sama tempe. Kalau sekarang saya pakai tahu. Nggak ada bedanya sih gitu. Oke, Mbak Niatus. Ya. Aku pengen tanya, kalau di TikTok-nya sampean kan apa ya? Banyak yang cerita yang menurut saya apa ya, menyentuh hati kayak gitu, ya kan? Gimana sih ceritanya? Yang saya tangkepkan, kenapa kok sampean itu yang apa sih namanya itu? Yang
merawat. Iya, yang merawat Heeh. kenapa kok jadi kakek sama nenek? Orang tuanya Saman kemana? Itu kan pertanyaan dari iya, Ribuan iya. viewer. Oke, sekarang boleh dijawab monggo gimana? Kenapa aku bisa sama kakek nenek? Karena orang tua aku tuh nggak mau, eee, kurang nerima dengan keadaan fisik yang aku alami, gitu. Terus terus? Ya akhirnya beliau nggak bisa, mungkin belum dapat hidayah ya, Oh, nggak mau nerima aku mhm, sebagai anaknya karena fisik, iya, sehingga pernah, eee, dibuang gitu. dibuang. Maksudnya artinya Enggak dibuang itu gimana? Dititipkan atau enggak dititipkan, tapi bener-bener dibuang gitu aja, ditelantarkan. Nah dari situlah kakek sama nenek ngambil dan ngerawat aku sampai sekarang ini. Masya Allah, berarti emang dari kecil Dari sampean lahir. itu dari lahir? Dari lahir, pertama lahir tuh langsung ngelihat keadaan aku kayak gini, wes gak mau. Oke oke oke, berarti langsung kakek sama nenek yang rawat ya? Iya, Masya Allah. Oh iya, terus, sampean sadar dengan, keadaan fisik maaf ya, fisik Saman seperti itu umur berapa? masih kecil nggak paham ya. Iya, Sadarnya tuh pas taunya sakitnya itu ya mulai SD menuju SMA, oke. SMP, SD menuju SMP-nya gitu. Itu udah ngerasa sampean ya Iya, kayak gitu? udah ngerasa banget, oh jadi gini ya perihnya. Tapi sampean gimana perasaan pertama tahu kalau, "Oh ya Allah ternyata maaf ya, kok aku Mhm. beda sama yang lain," kayak gitu gimana? Oh, down banget, down sedown-downnya. Pokoknya udah nggak mau ngapa-ngapain, kayak ngerasa, "Buat apa sih aku hidup nggak kayak gini?" Oh gitu, Iya, sampai pernah kayak gitu? Pernah pernah kayak marah gitu. sama diri Iya sendiri? iya, sama diri sendiri, sama siapapun lah, nggak tahu itu, pokoknya bawaannya mau marah aja. Oke oke oke. "Kenapa sih? Kok aku yang dipilih kayak gini? Kan masih banyak orang lain yang Mhm. bisa dipilih," Tapi gitu. maaf, Saman berapa bersaudara? 3. Maaf, tapi semuanya itu normal, Alhamdulillah alhamdulillah normal, normal, hanya sampean? dan riwayat keluarga juga nggak ada, Nggak nggak ada ada, turunan gitu nggak ya? ada turunan sama sekali. Oke, tapi emang mungkin sampean dipilih oleh Tuhan jadi Iya, orang yang paling istimewa, mhm, seperti itu. Nah Masya terus Allah. terus kayak gitu waktu SD Saman kan sekolah, Iya, dibully nggak? oh jelas, tiap Serius? hari, tiap jam pelajaran, bahkan nggak ada temen-temen yang mau deketin tuh, kayak mereka tuh malu punya punya temen aku Oh gitu, gitu. Pernah ngejauh. pernah masih ingat nggak dulu waktu zaman SD, apa ya, kata-kata yang sangat menyakiti hati nih sampean itu kayak gimana? Pernah, inget kalau bahasa Maduranya itu. Oh bentar, kok bahasa Madura? Iya kan sekolah di SD kan pakai bahasa Madura kan di Bondowoso. Oh Bondowoso itu perbatasan Madura. Enggak Jadi perbatasan apa? juga sih, tapi emang kesehariannya itu pakai bahasa Madura, Oh nggak bahasa alah. Jawa. Walaupun dia Jawa Timur, tapi Heeh, Jawanya pakai bahasa bahasa Madura, Madura. Oke, gimana gimana gitu. gimana tadi? Iya, kalau bahasa Madura tuh lain berisi, dan kotor gitu, artinya tuh, ih buntung, dasar buntung, Oh ya gitu. Allah, tapi wajar lah ya karena masih Iya, SD ya. kalau, itu pun nggak hanya dari temen doang, Dari siapa lagi? saudara dekat. Saudara dekat? Dekat, Maksudnya masih dulur gitu? keluarga iya, dulu banget, Ya pokoknya Allah. saudara. Itu yang sampai sekarang aku inget banget kata-katanya beliau yang selalu ngata-ngatain aku, yang selalu ngerendahin gitu, sakit banget. Dan Oke. mereka misalnya, lagi tengkar sama kakak yang pertama, aku yang dibawa-bawa. Oke. Jadi kayak kalau bahasa Maduranya tuh, "Hu tak perak beun cenah dia, ageun beun saraya kotor si pada beuleuh sakare kanan," gitu. Artinya apa ya? Artinya Artinya apa? kayak, ternyata bukan cuma kamu aja yang kayak gitu, adikmu tuh udah buntung kayak gitu, nggak tahu diri, jadi Ya beban Allah. keluarga aja. Padahal kan Saman nggak tahu apa-apa ya Nah, kan? siapa juga yang mau dilahirin kayak gini, nggak Iya, ada yang mau. bener banget. Kalaupun mau lahir di dunia bisa milih, mah aku milih yang orang kaya, Bener, cantik, iya. ya kan? Tapi, sampean itu bisa
ya berdamai sama keadaan pada usia berapa? Usia udah dewasa sih, udah SMP? SMP masih agak insecure kayak Insecure gitu. dikit. Mulai SMA SMA? kali ya, SMA? SMA. Udah Oke. mulai paham, "Ah, nggak bisa aku kayak gini terus nggak bisa, nggak Kalau bakal maju." bener banget. Tapi berarti sampean sempet dong di rumah terus gitu? Oh, sempet banget sampai nangis tiap malam, tapi aku nggak pernah nangis depan kakek sama nenek. Kenapa? Takut, karena mereka paling hatinya lembut banget, Oh gitu. nggak bisa dengerin aku dibully orang, pasti mereka nangis. Oke. Nggak bisa ngeliat aku sedih aja, dikit aja, beliau nangis, gitu. Terus jarak rumahnya sampean sama berarti sampean kan sama kakek ya? Iya, Terus sama orang tua rumahnya jauh atau gimana? deket, deket, dempet, dempet, tiap hari ketemu. Dempet Iya, tiap hari ketemu. iya. Berarti kayak beda tembok aja, Nah, iya deket tembok. tapi rumah sendiri-sendiri gitu ya? Iya, rumah sendiri-sendiri. Ya Allah, Tapi nggak pernah serumah, gak pernah nggak serumah. pernah, nggak pernah. Bener deh. Tapi gimana ya pemikirannya kok sampai iki anakku. Seharusnya itu ya apapun kondisi dan keadaannya ya iki tetap Iya, anakku. Yuk, dia butuh kasih sayang, dia iya, butuh perhatian. Itu sampean pernah nggak kayak disayang, "Duh, lagi ngapain?" nggak. Jangankan kayak gitu, dulu nyapa susah dulu mah. Sekarang, jangankan nyapa, ngeliatin aja enggak. Ya Aku Allah. lewat aja dia kayak, ya minggir gitu. Bener-bener sekarang kan aku tuh bukan siapa-siapanya, nggak kenal bias bukan gara-gara dirinya. Oke. Terus setelah itu ya mungkin mungkin ya dulu karena sampean belum kerja, sampean Mhm, belum, punya penghasilan sendiri. Nah, sekarang kan sampean udah bisa iya, kuliah, alhamdulillah. punya penghasilan sendiri, TikTok-nya sampai gede. Itu orang tua ya, bukan kakek, orang tua tahu? Orang tua tahu, Terus reaksinya? biasa aja, Biasa aja? biasa Nggak aja. kayak biasanya ya kalau ada orang kayak gitu yang dulunya nggak, mungkin belum punya pekerjaan terus sekarang udah punya pekerjaan yang bisa menghasilkan, "Ya ampun sekarang udah sukses Iya, ya, kapan pulang?" Apa gimana gitu, enggak? ada perubahannya dari semenjak dulu yang aku selalu nggak bisa ngapa-ngapain Oke. sama yang sekarang, ada perubahannya sedikit, udah mulai nyapa, tapi cuek, cuek sapaannya. Kalau zaman dulu pas waktu kecil, bener-bener nggak ada hubungan satu kata pun nggak ada. Tapi setelah aku viral, aku bisa cari uang sendiri, Mhm. nah itu mulai perlahan papa itu kayak mulai nyapa gitu. Tapi belum yang bener-bener ungkapin bahwa, "Ini nih anakku Anakku nih," gitu, gitu, oke. nggak ada, tetep sampai sekarang kayak gitu. Nah terus, waktu sampean, paham kalau sampean itu ternyata punya bapak ibu, ya Heeh, ini loh, itu diceritain dari kakek? enggak, kakek sama makanya sekarang tuh manggilnya ayah sama mama, Oh, ke sama kakek, kakek iya, ayah sama sama mama. mama gitu. Karena dulu sih manggilnya epak sama emak Oke. gitu, karena kan taunya beliau adalah orang tua aku. Iya, benar benar Nah, banget. setelah itu ngeliatin temen-temen pada panggil ayah gitu, terus aku bilang, "Pak, kok manggil ayah sih? Aku mau panggil ayah ya." Oke. Terus ayah sempet nolak, "Alah, ngajak-ngajak anak dia beneran kaya," gitu. Intinya Mmm. bukan orang kaya, jangan sok ini Oh. nih, Oh, biasa bahasa aja. ayah itu biasanya buat orang yang Iya, kaya gitu ya? Tapi heeh. bener loh, kalau di desa Iya itu kan? masih berlaku. Intinya ayah tuh gengsi dibilang Oke. kayak gitu, nggak mau aku yang bilang, "Nggak apa-apa ya, aku pengen panggil ayah kayak temen-temen," gitu. Oh, Akhirnya gitu. dirubah lah sampai sekarang panggilnya ayah. Ayah. Berarti nggak pernah panggil kakek, nenek gitu nggak? Nggak pernah, sekarang udah Ayah nggak gitu pernah. ya? Dari kecil pun nggak pernah panggil kakek nenek, udah epak, udah panggilnya bapak. Oke Dan oke. taunya beliau orang tuaku, Mhm bener-bener orang mhm tuaku. mhm. Nggak tahu awal-awalnya nggak tahu bahwa mereka tuh ternyata bukan orang tuaku, ternyata hanya Oke. kakek Taunya sama gimana? nenek. Taunya dari orang-orang, tetangga, Orang-orang, iya. tetangga. Banyak yang ngomong, "Kamu tuh harus berbakti sama kakekmu yang sekarang." Iya Gitu. iya. "Itu yang ngerawat kamu, itu yang menyelamatkan nyawamu," gitu. "Kalau nggak ada mereka, kamu nggak bakal hidup sampai sekarang." Gitu. Masya Allah. Pertamanya nggak percaya,
Nah kok iso? Oke. Emang aku dilahirin sama siapa kalau bukan sama mereka? Iya, benar. Gitu. Ya dari banyaknya orang ngomong, akhirnya ternyata benar. Kakek sama nenek itu bukan orang tua aku ternyata. Dan saat tahu itu nyeseknya minta ampun. Pernah nggak sama, "Hei, kamu itu orang tuaku, kenapa kamu nggak anggap?" gitu? Enggak sih. Enggak ya? Cuma Tapi batin? iya kayak marah sama diri sendiri di kamar. Mhm. Salahku apa? Katanya orang-orang pas ibu lahir, papa selalu doa semoga anaknya perempuan. Oke. Lahirlah aku perempuan. Kami dengan keadaan fisik yang berbeda, Heeh. kemauan untuk ingin punya anak perempuan Iya, tuh benar. langsung gak ada. Langsung gak jadi gitu. Ya Allah, ya Allah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Terakhir pulang kapan? Hari raya kemarin. Hari raya kemarin Iya. ya? Tuh, tapi maaf-maafan nggak? Kalau baru hari raya kemarin Iya. itu maaf-maafan. Maaf. Tapi enggak yang maafinnya tuh ya kayak orang-orang sungkeman, enggak ada, biasa aja Biasa kayak aja. temen. Iya. Maksudnya kan biasanya kalau di desa itu bahasa Jawa biasanya ngaturakeun Oke. supaya kelepatan, Oke. terus sambil ya entah pelukan apa-apa gimana Kalau gitu. sama ayah, sama yang kakek nenek itu sungkeman. Sungkeman. Kalau sama papa ya biasa aja, cuma nggak ada ngomong pun, nggak ada maafin ayah ya gitu, kayak ngerasa nggak bersalah. Gimana ya guys ya? Tapi memang berarti ya harus sangat-sangat berterima kasih pada kakek sama nenek ya. Sangat. Tapi Makanya ini yang aku pengen tanya. Sampai sekarang pernah nggak dikasih uang sama mama, sama orang tuanya sama? kalau ibu itu masih ada usaha, masih sedikit inget kalau aku anaknya. Oke. Karena dari kemarin-kemarin kalau ibu tuh ngebeliin baju lebaran. Oh. Kalau ibu. Sebenarnya ibu tuh nganggep ke aku. Tapi gara-gara ayah, kan ibu tuh takut sama ayah. Oke. Sama papa. Sama papa. Sehingga kayak dari rasa takutnya itu kayak mau maju nggak gitu. Tapi rasa pengakuannya masih ada kalau ibu. Tapi ibu berarti masih kadang curi-curi kayak apa ya? Curi-curi Waktu lah buat ketemu, buat ngasih ini, ngasih. masih dikasih uang juga. Tapi masih, kalau menurut aku sih dalam kategori masih bukan sih. Belum orang tua yang baik gitu. Kalau orang tua yang baik, apapun keadaannya, pasti memperjuangkan anaknya. Iya, benar banget. Nggak ada orang tua yang mau melihat anaknya, apalagi nggak diakui. Saat dikasih uang jajan aja biasanya marah. Iya, benar. Itulah, jadi bingung mau bersikap gimana sama ibu gitu loh. Di satu sisi ibu masih berusaha untuk mengakui aku, tapi di sisi lain ibu masih kayak biasa aja, membiarkan papa yang bersikap kayak gitu ke aku. Terus menurut siapa tadi namanya? Naisa. Niatus. Seberapa penting peran seorang kakek sama nenek di hidupnya sampean? Penting banget. Kalau seumpama kakek sama nenek punya kayak media sosial nggak sih? Nggak ada. Pendidikannya ini berapa ya? Kurang pokoknya kalau soal kayak gitu. Ya siapa tahu nanti setelah sama diundang di sini, ini loh anakmu lagi ini loh di YouTube ini gitu. Nah, dari tetangga ngasih tahu, ini loh apa yang pengen sampean sampaikan kepada nenek sama kakek. Sini di kamera. Ayah, makasih ya udah mau ngerawatnya. Kalau nggak ada ayah, itu nggak bisa sampai sekarang. Maafin dia juga. Dia tuh masih banyak salah, masih banyak membantah. Tapi Masya Allah, perjuangan ayah sama mama luar biasa. Karena dia tuh tahu, ini bukan tanggung jawab kalian. Ini bukan tanggung jawab kalian untuk membesarkan dia terus, untuk merawat.
sampai banting tulang nyari uang. Pak Segi, makasih ayah buat perjuangannya sampai ayah bela-belain. Sekarang nggak bisa ngeliat. Tapi Ayah kayak gitu nggak cuma mau cari nafkah buat dia. Jadi beberapa tahun kemarin ayah kena musibah, kenapa? kena ledakan gas. Ledakan gas? Iya, ayah kan jualan balon. Oh. Balon yang terbang itu kan pakainya gas. Dan itu malam harinya ayah mempersiapkan untuk yang dijual yang besok. Oke. Dan itu gasnya tuh kayaknya kuncinya tuh nggak rapat dan itu meledak ke mukanya ayah dan sampai kebakar sampai semuanya. Ya Allah. Dan lebih sedihnya lagi, aku nggak ada di situ pada waktu itu. Aku ada di rumahnya orang, aku dapat telepon, Nia pulang, cepet pulang. Pas udah pulang keadaan rumah udah kebakar. Rumah kebakar? Kebakar aluminium tadi. Oke. Bukan berbentuk api tapi kayak berbentuk gas itu. Iya. Pecah-pecahan aluminium. Terus dari situ terus ngebayang, ya Allah kayaknya gimana. Terus nyusul lah ke rumah sakit. Pas ngeliatin ayah udah nggak berupa mukanya. Udah bener-bener kebakar banget. Tapi waktu itu Saman langsung pulang ya? Langsung pulang. Berarti langsung ke rumah sakit. Iya. Tapi ayah sadar nggak? Ayah sadar, ayah juga bilang, Nak, maafin ayah ya, mungkin cuma sampai sini. Intinya ayah tuh udah kayak pamit gitu, minta maaf. Terus aku bilang, ayah harus kuat. Ayah harus ngomongin dia terus sampai dia terus bisa jadi orang yang sukses nanti. Amin. Berarti waktu itu tapi nggak sempat sampai koma gitu ya? Koma? Iya. Yang membawa ke rumah sakit siapa? Orang-orang tetangga. Tapi berarti masih banyak orang-orang yang baik di sekitar Saman gitu ya? Dan dari situ juga aku bener-bener kayak ngerasa sendiri banget. Kan ayah dipindahin ke rumah sakit yang lebih gede karena di situ nggak bisa gitu. Itu yang ngerawat aku sendiri. Bener-bener kalau misalnya ngurusin persyaratan, ngurusin apa-apa tuh bener-bener sendiri. Sampai dokternya bilang, keluargamu kemana, Dek? Gitu, kok kamu sendiri terus dari kemarin? Yang tadinya aku takut sama orang sakit, demi ayah, aku nggak takut harus maju. Iya benar. Terus waktu ayah kena musibah kayak gitu, orang tua kamu? Biasa aja sih. Maksudnya nggak jenguk? Jenguk. Tapi ibu. Papa jenguk nganterin ibu, tapi di luar. Oh di luar. Di luar nggak masuk. Sejatinya kan walaupun papa nggak mau ketemu aku, nggak mau nganggap aku, setidaknya ke ayah lah. Dia mertuanya. Waktu itu emang kamu di dalam lah ya? Iya. Aku keluar, aku ngasih jalan sama papa, siapa tahu nggak mau masuk gara-gara ada aku. Aku keluar, nggak ada papa masuk. Nggak ada ngucapin cepet sembuh ya Pak, cepet ini, nggak ada. Kayak nggak bingung, hatinya tuh kayak batu, aku bilang. Terus yang ngurusin biaya rumah sakit? Itu aku. Pakai uangnya sampean? Iya. Tapi waktu itu sama udah bisa mempunyai penghasilan sendiri, udah kerja? Udah, dari SD udah kerja Bang. Dari SD udah kerja? Iya. Kerja dari apa? SD. Jualan macam-macam, pokoknya bisa jadi uang, itu aku perjuangin. Kayak ngelukis gambarnya aku nanti dijual sama anak-anak, aksesoris, makanan, ngambil ke orang, nanti dibawa ke sekolah gitu. Berarti Saman sempat waktu sekolah kayak teteng-teteng bawa makanan gitu juga? Terus yang lain jam istirahat pada main apalah, aku mah keliling jualan ya. Yang pikiranku mah uang gitu lah. Ya karena kan emang kondisinya seperti itu. Iya. Iso nggak iso harus cari duit lah ya. Apalagi pas waktu sadar-sadarnya bahwa
ini bukan tanggung jawab kakek nenekmu, jadi kamu harus berjuang sendiri. Mhm. Jangan semuanya diserahin sama mereka. Benar, kita nggak bisa bergantung pada siapapun, Iya. kayak gitu ya kan. Terus waktu di rumah sakit berapa lama sampai masa penyembuhan? Alhamdulillah kalau masuk cepet dengan keadaan kebakar kayak gitu 4 hari ayah pulang. Pulang, tapi wajahnya masih Wajahnya nggak karuan banget. Sampai sekarang kebakar ya itu ya? kebakar, bener-bener kebakar. Sampai dada. Sampai dada? Iya. Ya Allah. Tapi berarti sampai sekarang bekasnya masih ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Oh, udah hilang? Karena kalau ada orang yang ngasih tahu kasih ini gitu. Akhirnya aku Oh. perjuangin beli itu, aku nggak ada uang. Kadang aku minjem beli itu. Akhirnya nggak ada bekas sama sekali. Qadarullah, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Tapi yang jadi jejak kan pengennya ngelupain ya, tapi pas kalau lihat wajahnya itu pasti inget karena bola matanya sebelah tuh udah nggak ada. Ya Allah. Berarti sekarang tinggal satu. Itu yang bener-bener bikin ya Allah napas. Iya. Setelah itu Saman balik lagi. Waktu itu umur berapa pas ayah kejadian itu? Lulus SMA pas. Lulus SMA. Oke. Berarti sampean ya Dan mau... itu posisinya mau ke Semarang udah. Oh, mau ke Semarang? Iya. Tapi belum di Semarang? Belum. Kena ujian itu akhirnya dipertimbangkan kembali. Jadi kuliah nggak ya? Jadi kuliah nggak ya? Dalam keadaan ayah udah kayak gini, siapa yang ngerawat? Tapi kan masih ada nenek ya? Masih, tapi kan nenek udah Berumur? Iya, udah berumur gitu. Nyerahin sama kakak juga kerja. Kayak takut. Kakak Saman itu cowok-cowok atau cewek? Cowok. Oh, cowok semua. Udah nikah? Belum. Yang satu mau nikah. Mau nikah. Oke, Kak Niatus. Tapi waktu Saman pasti belum paham juga ya gimana tanggapan, gimana reaksinya kakek setelah tahu bahwa Saman itu ya ditelantarkan kayak gitu. Pernah tanya nggak, kakek, ayah dulu gimana waktu sampean pertama kali mau merawatku, gimana perasaannya, apa yang ada di pikiran sampean sampai papa itu nggak mau rawat atau membuang saya gitu? Gak pernah sih. Nggak pernah. Gak pernah. Tapi katanya orang-orang tuh dulu Niatus itu kan terlahir prematur nggak salah. Pokoknya keadaannya lemah banget. Kayaknya kecil banget, kayak botol, cuma kayak botol kayak terus baru lahir. Bener-bener kayak tulang sama kulit doang. Tapi dengan perjuangannya ayah yang tiap hari ngajiin aku, bener-bener ngasih ya imbang yang sehat dan baik gitu. Masya Allah, bisa sampai sekarang. Iya, Alhamdulillah. Oh ya guys, ngomong-ngomong, sepertinya yang aku lihat di TikTok, katanya Mbak Niatus ini mau jadi hafizah. Ya, insya Allah ya. Amin. Tapi itu gimana? Kok ada niatan untuk belajar jadi hafizah itu gimana? Apa sih hafizah? Hafizah. Sama aja? Boleh. Hafizah. Apa kok ada niatan buat jadi hafizah? Karena kan itu menurut banyak orang, ya pasti susah, itu pasti susah banget. Yang namanya menghafal, bayangin 30 juz. Terus kalau katanya kalau lupa kan nggak boleh. Iya kan? Apa? Kok sampai mau niatan untuk? Suka sama ngaji, suka banget. Karena dari kecil didikannya ayah itu ngaji yang utama pokoknya. Gak ngaji marah. Pernah nggak ngaji terus dimarahin? Pernah. Main kan sampai malam, nggak lihat waktu kau gitu. Sama seumur ya. Pokoknya keraskan, ayah tuh orang Madura asli. Jadi orang Madura memang kerasnya. Tapi tegas buat tegasnya baik lah. Jadilah aku yang sekarang. Iya, benar banget. Terus apa sih? Iya, siapa tahu ada orang yang pengen belajar atau punya niatan untuk jadi hafizah, karena kan itu sesuatu yang sangat baik, ya kan? Apa? Amalan atau niat gimana supaya itu? Gimana ya? Dari kecil kan
ikut TPA, TPQ Heeh. gitu. Apalagi pas SMA aku bener-bener full kan. Dari jam 6 berangkat ke sekolah, pulang jam 4. Kan masih full day. Oke. Pulang jam 4, yang lain pada pulang ke rumah. Aku lanjut naik angkot buat ikut TPQ. Oke. Ikut hafalan Quran itu. Oke. Pulang baru Isya. Tiap hari kayak gitu. Sampai ayah bilang, kamu nggak capek kayak gitu tiap hari. Tidurmu kapan? Nggak apa-apa ya, aku suka. Bahkan ekstrakurikuler pun aku tinggalkan hanya gara-gara aku nggak mau telat ngaji dan nggak mau kesayap sama temen. Misalnya aku udah di Oh nomor iya, 8 ya, aku benar. nggak mau mereka tuh nyayap aku. Iya, benar. Itu egois yang baik. Benar. Namanya egois yang baik, ya kan? Terus sekarang udah hafal berapa lembar atau gimana? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Tapi aku tuh nggak yang berlomba-lomba untuk banyak, Oke, tapi berlomba-lomba untuk bisa mempertahankan hafalan itu. benar banget. Karena ya gitu, kalau udah hafal tanggung jawabnya berat. Benar banget. Berat. Emang pengen jadi hafiz, pengen banget. Tapi ya mungkin perlahan aja. Sebenarnya kalau mau ikut karantina pun bisa. Karantina maksudnya gimana? Karantina itu adalah karantina Quran yang dimana 1 bulan atau 6 bulan dia bisa hafal 30 juz. Masya Allah. Bisa sebenarnya, Bisa. tapi masih mikir apakah setelah itu aku bisa menerima tanggung jawab itu. Gitu. Karena ya itu katanya, tapi bener ya kalau udah hafal itu nggak boleh Iya, sampai lupa. kalau bisa harus tetap di murojaah terus. Oke. Gitu. Semoga nanti jadi hafizah Amin. yang apa? Mabrur. Amin. Mabrur apa sih artinya? Oh, Haji mabrur, semoga jadi haji yang mabrur gitu. ya yang baik. Yang baik. Oh gitu. iya. Yang dari sini juga lagi berusaha memperbaiki diri juga. Kan menghafal Quran itu harus semuanya baik. Ya, Ibadahnya, tingkah lakunya. Sedangkan aku masih ya banyak salah yang mungkin belajar dari lah ya. kecilnya tadi. Kurangnya pendidikan, mungkin kurangnya kasih sayang yang menjadikan aku efeknya seperti ini. Gitu. Aku juga pengen jadi hafizah. Apa kalau cowok? Hafiz. Hafiz. Iya. Kalau untuk berapa falak? Tidak ada yang tidak mungkin. Iya benar sih. Tapi dengan saya yang seperti ini kok kayaknya susah. Tidak ada yang susah, asalkan punya kemauan. Semangat aku, siapa tahu jadi haji. Amin ya Allah, amin. Amin. Tapi kan sampean tahu, setiap hari saya seperti itu. Ada sana sini, cakep kayak gitu. Kalau Nggak Allah cocok. ngasih hidayah, Iya sih. tiba-tiba jadi haji besar, Amin. ditinggal banyak orang. Amin ya Allah, amin. Ceramah gimana Allah, Masya Allah. Ceramah ini. Yang tadinya Bayang lo yang aku ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. Lo enak anjay ini. Iya, Jamaah piye terusan lagi. jangan Aduh. kan itu, kan ada orang yang berkata nakal pang-pangan, bisa tobat. Ya karena Allah itu maha membuat baikkan hati. Iya bener banget. Allah itu maha membuat Tidak ada yang baik. tidak mungkin. Bermimpilah setinggi langit. Tapi di TikTok Esaman itu suka itu ya, nyanyi. Iya, suka nyanyi. Padahal suaranya tuh kayak apa ya, kerupuk. Ya enggak dong. Iya. Oke, sedikit dong spoiler nyanyi. Nyanyi Selawatan apa? aja. Oh, selawatan. Selawatan apa yang paling disuka dari Mbak Nia itu apa? Apapun selawatannya pasti suka. Apapun Yang selawatannya namanya pasti suka. selawatan Yang lagi rame apa ya? Alamatnya anak Oh saya. iya, Dang. Coba di kamera sini. Alamatnya. Jadi grogi ini kan antum ini. Apa? Nyanyi. Oh, Lo astagfirullahaladzim. pertama kali anak kenal antum itu pas nyanyi sama Mbak Jindul. Dalam sepiku. Iya. Sesuai langsung, ini ku satru telu ya. Kamu itu jipalaku. Udah dinyanyiin duluan. Udah nyanyi duluan? Iya. Iya. Nggak Jangan-jangan sabaran. ini juga netizennya ini. Enggak, ayo. Silakan alamatnya. Ya, jangan berekspektasi tinggi dengan suaraku ya teman-teman. Oke, ayo. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Alamati ana soleh
الفاق يجي رغد العالم يا أهيل الجود والكرم. Masya Allah. Lanjut dong. Mau refnya? Kaping telu asik. Itu loh. Iya. Lanjutannya itu kan sih? Iya. Bocah cilik-cilik. Kaping telu asing bocah cilik-cilik ukur marang setor ukur kawe pecik. Kaping telu asing bocah cilik-cilik ukur marang setor ukur kawe pecik. Kaping papat ngamal anut ning ilmune kaki tanggung jawab orang ngulangi. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Masya Allah. Aduh. Jadi Sepertinya pengen. sih setuju nggak ini fiturnya abang nih beliau sholawatan. Waduh, nyanyi dibully pemenang sholawatan aku. Astagfirullahaladzim. Memberikan hal yang berbeda sekali-sekali. Tapi genreku bukan sholawat. Bisa dilatih. Punk rock. Oh, Kaping telu gitu. Kak Sahaya Kak. Iya ta. Oke, Mbak Anifa. Siapa namanya? Aduh. Alfian. Siapa? Niatus. Iya Mbak Niatus, Masya Allah. Susah namaku ya guys ya. Nia. Nah. Itu paling enak Nia. Iya. Atau Tus sudah ya. Tuh, jangan Tus. susah. Oh jangan Tus. Jangan. Nia aja. Iya. Nia. Halo Mbak Nia gitu. Itu lebih enak. Kalau ditanyain orang, namanya siapa? Mbak Nia aja, biar gampang dihafal. Kalau Niatus, aduh lali maneng kok. Apalagi Niatus soleh panjangan. Nia, namaku Nia, kayak gitu aja. Boleh. Kalau aku soalnya kalau namanya Mamnun, susah nggak? Susah. Iya. Abang Mamnun susah kali. Iya. Kalau biasanya aku namanya siapa? Mamnun, panggil aja Boy gitu. Boleh. Diambil dari mananya Pak? Diambil dari mananya itu Boy? Dari Mamnun jadi Boy? Kan cowok. Oh, Boy kan? Boleh. Seperti itu. Oke, Mbak Niatus. Nia. Monggo diminum dulu. Ini sudah saya coba-cambi tadi. Doa setelah sholat maghrib tadi. Siapa tahu jadi hafizah yang mabrur. Pokoknya sehat selalu. Monggo diminum. Beneran? Gak jadi orang yang salah nih? Enggak dong. Masa ada doa yang jelek? Boleh. Nah, Ini sih. Ini udah dibuka nggak? Belum boleh. Ya? Minta tolong Amit. boleh? Oke, siap. Amit. Asli. Ya. Iya toh. Nggak ada mereknya soalnya. Harus gitu ya? Biasanya iwa gitu. Kurangnya Atau mau yang bisa. lain? Cimbrut koyok. Iwa gitu. Nggak boleh ya. Oke, Mbak Niatus. Gimana ceritanya kamu kok bisa jadi seorang TikToker? Oh, itu banyak orang yang bagus. Oh, belum. Ayo. Kayak mana? Enggak, belum. Oh, Canda. Ternyata garing. Ayo lanjut. Nggak cocok emang jadi pelawak Antun ini. Oh iya. Oke, lanjut gimana? Cocoknya jadi Pak Kiai aja. Udah Amin, ya saluran Allah. ini loh. Amin ya Allah, amin. Amin. Emang cocok sih. Saya emang jadi kiai ya pengen banget. Ustadz. Amin. Cuman istri saya kok tidak mengizinkan. Kenapa? Perilaku saya kurang baik. Oh jelas. Iya. Saya sering. Iya masih belajar lah ya kan. Siapa tahu kan karena setelah ini kan jadi seorang bapak. Amin. Gimana caranya jadi seorang bapak yang baik untuk anak-anakku nanti? Jadilah gitu. imam yang baik buat keluarga dulu, Amin. baru imam Oh, buat iya. masyarakat. Iya bener banget. Keluarganya aja belum rapi, memimpin masyarakat, Iya. ambil dong. Bener banget. Aduh. Oke Mbak, gimana tadi ceritanya kok bisa di TikToker? Gabut.
Gapit Semari beneran. ya rek, jawabannya mek gapit ngono tok iki. Harus ada perjuangan gitu loh. Gimana kamu dulu itu bisa dapat 1,5 M follower tuh gimana? Itu banyak banget. Biasa kan jangan memotong. Belum selesai aku Oh bilang iya, gabut tuh ada masih gabut dan try. terusannya ya. Nah, Sorry. Gimana? itu kan kemarin nggak ada kerjaan gitu kan, jadi nyoba selewatan. Itu pun nggak ada niat untuk di-upload di TikTok pertamanya. Cuma mau lihat diri sendiri kalau nyanyi kayak apa sih suaranya Oke. gitu. Terus setelah tahu diri sendiri Habis, nyanyi, jelek bagus juga ya? ya. Apa? Jelek juga ya. Bagus dong. Buktinya Ternyata viewernya berapa? 28 M kayak nggak salah. 28 juta sih nonton. Iku bot apa asli wong? Wih, gila. 28 juta orang. Ya. Alhamdulillah. Dari Terus. pokoknya dari TikTok inilah yang bisa kemana-mana aku. Alhamdulillah. Iya, terus iseng kan, itu nggak di-upload dulu, masih disimpan di album. Terus aku lihat berkali-kali nyoba di-upload di TikTok Oke. gitu kan. Oh berarti sekarang masih bimbang dong, upload gak ya? Iya, Upload gak ya? Gitu. takut kan. Takutnya Pada apa? waktu itu nggak pede juga, Oke. nggak pede. Aku tuh foto nggak pernah nampakkan kekuranganku pada zaman dulu. Oh dulu. Takut, malu gitu. Berarti itu masih belum berdamai sama keadaan dong? Iya. Video pertama yang bikin aku viral kan nggak menampakkan kekuranganku. Oh gitu? Iya, enggak. Terus? Cuma sekarang kan kok menang dia kayak orang bodoh. Gitu doang. Terus di-upload, aku tinggal tidur, buka HP, tidur cengklung. Apa sih rame banget, tak kira temen Jepang. Ternyata? Aku, kok WA sepi, ini sepi, apa sih notif yang rame gitu kan. Terus buka TikTok, kaget, mau sedih, mau bahagia, takut gitu. Iya. Soalnya rame banget. Langsung rame banget itu ya? Rame banget. Tapi kan notif. komentarnya pasti ada yang kayak gitu juga ya? Banyak. Tapi pas aku ngaji tuh masih komentarnya bagus-bagus gitu, banyak support baiknya. Maka dari itu aku lanjutin nyoba lagi. Ada yang request, Kak baca surat Ar-Rahman dong gitu. Nah, aku balas lah pakai video tuh kan, FYP lagi, makin trending daripada yang ngaji selawatan itu. Dan buka TikTok beranjanya kok aku semua, bener aku semua. Terus buka YouTube banyak yang nge-repost juga. Buka Instagram banyak yang nge-tag. Aku makin deg-degan. Apa ini? Takut. Hidayah sih, sisi baiknya. Tapi karena nggak terbiasa dikenal banyak orang sebanyak itu, takut gitu. Takutnya kenapa? Dibully? Ya bisa, Kak gimana ya? Soalnya kan ngeliat artis gitu kan, kalau viral itu kan ada aja yang bikin masalah. Takutnya di situ. Tapi pada akhirnya udah ngerasain kan dibully? Oh, sangat udah. Gimana rasanya pertama kali dibully? Nyesek banget. Nyesek. Maksudnya kayak sempet nggak mau lagi jadi gitu ngobrol kayak gini, takut gitu. Sempet. Padahal kan kamu nggak merugikan orang lain. Iya. Konten kamu positif. Si Ono asing Sampai jahil. bingung tuh orang tuh mikir nggak sih komen kayak gitu? Iya. Biasanya orang-orang itu yang orang-orang yang apa ya? Nggak bisa kayak sampean. Tapi emang kebanyakan netizen tuh komen nggak mikir, tapi ketika udah di speed up dia malah takut. Lihat nggak konten aku yang tembus 17M? Yang apa? Yang ada komentar kan, HP edit tangan sulit. Tahu. Nah, Gimana itu? aku balasin kan ngeliat video. Lagi gabut juga tuh, Kak lagenin sekali-kali ya kan. Tiba-tiba booming, banyak yang komentar sama si yang komen itu. Ternyata komentarnya dihapus. Oh dihapus. Ya, terus segitu doang mentalmu. Itu karena kayak gini, yang pertama dia biasanya dia itu komentarnya emang apa ya namanya, caper. Iya, Pansos bisa, caper bisa. Jadi banyak netizen zaman sekarang yang pengenlah dibalas komentar atau aku pengen diperhatiin kayak gitu loh. Iya kan? Orang-orang kayak gitu tuh karena sebabnya kenapa dia bisa komentar yang nggak baik cuma 2 hal. Apa? Pertama, dia nggak bisa menandingi. Kedua, mereka iri. Iya, itu. Terus pada akhirnya dihapus komentarnya itu. Dihapus sama dia. Aku sempat lihat kok itu yang apa ya? Yang ada 3 kata kalau nggak salah. Iya, HP edit tangan sulit katanya. Kayak itu. Saman langsung balesin terus ngebom videonya banyak. Ngebom banget. Dan nggak nyangka juga sih ternyata banyak yang sayang sama aku, ya Allah. Iya, benar banget.
banyak yang semangatin, Mm-mm. support. Dari situ juga, ya udahlah jangan ngeladenin satu orang yang nggak suka, orang yang suka sama Iya, kamu masih banyak banyak. orang yang suka sama Nah, sampean gitu. iya. Terus seumpama Saman sekarang kalau ngeladenin haters tuh gimana? Kayak ngeladenin yang ngebully sampean? Jadiin dia motivasi. Motivasi. Mm-mm. Ambil, baca nggak apa-apa, tapi jangan dimasukin hati. Iya benar. Tapi Tapi masih disimpan. sempat sakit hati apa enggak? Apa Eh, enggak? Kalau lagi mens kali ya, Heeh. kan tadi negatifnya tuh, Oh iya, kalian sakit hati. sakit hati. Namanya manusia. Mm-mm. Kalau lagi capek ya mungkin ada. Tapi setelah itu udah harus nggak boleh. Tapi kan Saman sekarang udah kuliah. Iya. Pernah nggak di kuliahan masih ada yang bully? Karena mereka udah usianya dewasa, Iya, kalau ngebully kayak pas SD nggak ada. nggak ada lah ya. Tapi cara perlakuannya itu terlihat. Kelihatan. Iya, gimana mereka atau menjauh, gitu nggak mau itu kelihatan. Sampai Iya, detik ini benar. pun ada. Ya begitulah manusia ya. Tapi kalau ada butuhnya ya mampir, sok baik gitu. Iya. Tapi Saman di kuliahan sana banyak orang yang tahu dong dengan follower 1,5 juta itu. Alhamdulillah. Iya. Adalah beberapa yang minta Ada. foto kali ya. Iya, Mbak Niatus minta foto dong kayak gitu. Iya kadang, tapi juga bingung. Kalau kayak digituin tuh kayak bingung. Harus bersikap gimana aku sama orang itu. Iya, bingung Aku banget. juga bilang, suka boleh, Mbak, Kak, Mas. Tapi mengidolakan jangan. Iya. Karena aku masih merasa aku belum pantas untuk diidolakan. Oke. Karena yang aku tahu dan yang menurut aku pribadi, ketika aku menjadi idola orang banyak, berarti aku harus memberikan contoh yang terbaik. Sedangkan aku masih banyak kurangnya. Maka dari itu aku nggak mau, jangan dulu. Masih banyak orang baik, orang Masya Allah di luar sana yang perlu kalian idolakan. Aku mah siapa sih, anak desa doang gitu. Terus saat sampean kuliah di Semarang, Iya, kok bisa sampai kuliah di sana, gimana ceritanya? karena TikTok. Karena TikTok. Iya, Gimana kok bisa karena TikTok? karena viralnya video aku di mana-mana, akhirnya ada satu owner yang nge-DM aku di Instagram. Kak, mau nggak rekaman di studio? Kaget, rekaman apa nih gitu. Tapi tahu kata rekaman itu udah kayak orang mau nyanyi gitu kan, itu tahu. Terus ditanya, rekaman di mana Kak? Di Semarang gitu. Kan nggak ngerti ya, terus aku dengan polosnya, caranya gimana bisa sampai Semarang? Rekamannya di mana? Gitu kan. Nanti difasilitasi kendaraan untuk ke Semarang gitu. Akhirnya rekaman apa nih? Ngaji gitu. Ya udah. Singkat cerita sampailah di yayasan tersebut. Itu yayasan, kami punya studio. Yang dimana ngundang orang-orang. Oke. Nah dari situ rekaman, habis rekaman itulah ketemu sama ownernya. Dan cerita-cerita, pas di akhir kata ownernya bilang, oke, mau nggak kamu kuliah di Semarang, aku yang biayain. Semua? Iya, semua. Sampai lulus? Kaget, langsung kaget. Iya kan, itu pas waktu baru lulus SMA. Oke. Kan posisinya. Terus kaget, ayah kondisinya kayak gitu. Bimbang? Bimbang. Terus izin sama ayah, gak dibolehin, kekeh gak dibolehin. Karena ayah tuh sayang banget. Terus gak mau jauh dari aku, gak mau dulu tuh. Pokoknya tanpa basa-basi jawabannya langsung enggak. Enggak gitu. Tapi setelah aku berpikir lagi, sholat, minta petunjuk, akhirnya aku kasih penjelasan, ayah, mungkin ini adalah jalan dari Allah gitu. Kalau nggak diambil, kesempatan nggak datang 2 kali. Kalau nggak diambil juga, belum tentu di Bondowoso anak kuliah gitu kan. Jadinya setelah banyak pertimbangan, ayah ngizinin. Oke, boleh. Ya akhirnya berangkatlah ke Semarang kuliah. Sampai di Semarang, didaftarkan oleh ustazahnya ke Universitas PDRI Semarang. Habis itu, qadarullah lagi, Allah ngasih rezeki bahwa aku dapat beasiswa dari pemerintah. Masya Allah. Jadi yang dari studio tadi nggak jadi biayain aku. Tapi tetap
beliau tuh ngebiayain keseharian, Mm-mm. asrama, makan, Masya Allah. Berarti Terima sampean itu kasih buat Yayasan Rumah Taufik Al-Fatihah. namanya Yayasan Rumah. Oh, yayasan sekarang udah yayasan alfatihah.com. Oh, Yayasan Alfatihah.com. Terima kasih. Terima kasih, Terima Masya Allah. kasih. Jazakumullah khairan, tanpa antum mungkin anak tidak bisa sampai sekarang. Iya. Ya, berarti sekarang apa ya? Tidurnya di yayasan sana Iya, juga. tidurnya di yayasan. Dari semester 1 dulu. Iya, Sampai sekarang semester 5. Masya Allah, bentar lagi lulus. Amin, doain. Kapan sih lulus? Masih lama ya? 2 tahun lagi. Oh, 2 tahun lagi. Terus Semoga. rencana setelah lulus lanjutin ke S2 ya? Amin. Iya kan? Amin. S2 atau mau cari apa gitu? Rencananya, kalau rencana sih, rencananya mau lanjut S2, tapi beda jurusan. Oh gitu. Tapi tetap FIP, Tapi sekarang jurusan apa sampean? pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini. Iya, Itu gimana ya pendidikan anak usia dini? PAUD tahu, di bawahnya TK. Oh, Nah. jadi guru. Iya, Oke, itu bagiku itu adalah tantangan terbesar. benar. Sering nangis di kelas gara-gara Kenapa? kuliah itu. Ya gimana? Bayangin aja Bang, kuliah pendidikan anak usia dini. Gimana? Apa yang dipelajarin tentang anak? Oke. Tentang orang tua mendidik anak. Sedangkan anak nggak mendapatkan hal itu. Oke, benar. Dan ketika dosen nyuruh praktek atau ada tugas dan anak harus menjawab, apa sih ini, aku nggak dapetin ini semua gitu. Iya, benar. Karena di Nyesek. real life-nya Saman kan, Iya, Saman sampai sama kakek. pernah ketika dalam satu pelajaran itu pembahasannya materinya pokoknya tentang pendidikan anak dalam keluarga, dimana orang tua tuh tanggung jawabnya kayak gini sama anak, cara mendidiknya yang baik kayak gini. Itu nggak tahu, udah nggak tahan kali ya, nangis di kelas, kejer banget, pecah, terus dosennya nyamperin, meluk gitu. Oke. Terus Meluk. itu yang aku lihat di TikTok Saman ada yang apa sih namanya? Kayak om-om rambut gondrong ini. Ah, itu siapa tuh? Ayah Abdullah Mansuri. Ayah Iya. Abdullah Ayah Mansuri. Mas Mansuri terkenalnya. Oke. Beliau Masya Allah orang hebat. Dari beliau juga Nyekus banyak perubahan, banyak hal baru yang Nyekus dapatkan gitu. Apalagi tentang kasih sayang. Apa sih maksudnya? Beliau itu siapa? Aku kan nggak paham. Iya, beliau itu Ketua Umum IKP. IKP. Iya, Apa ya? Ikatan Pedagang Pasar Indonesia kalau nggak salah. Ikatan Pokoknya. Pedagang Iya. Pasar Indonesia. Oke. Ketua Umum IKP. Terus? Jadi ya kalau ditanya mah jabatannya lumayan lah, di Indonesia ini cukup terkenal. Bangganya sama beliau, dengan jabatan itu beliau masih mau merangkul anak-anak seperti Nyekus. Nggak cuma Nyekus yang dirangkul. Semuanya lah ya. Banyak. Apalagi yang istimewa kayak gini, yang berkebutuhan khusus, semuanya dirangkul. Tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat album dan posisinya. Tidak pernah pilih kasih antara anak kandung sama anak yang diasuh, yang diangkat sebagai anaknya ini. Masya Allah. Terima kasih buat Bapak Ayah Abdullah Mansuri, terima kasih Ayah. Sudah mau akhirnya yang selama ini aku tunggu-tunggu, kasih sayang dari seorang ayah. Ayah berikan itu semua sama Dede. Iya, tapi dibalik yang sampean tidak dapat kasih sayang dari orang tua kandung, ternyata dibalik itu semua masih banyak orang yang sayang sama sampean, ya kan? Jadi ya mulai sekarang ya itulah orang-orang yang sampean eman itu orang-orang yang sayang sama sampean kayak gitu. Jangan sampai bikin kecewa. Itu pecah banget waktu pertama kali ketemu Ayah Mansuri itu. Kenapa? Ya kayak ngerasa, oh gini ya gitu sosok ayah. Kayak apa yang selama ini aku doakan, yang aku impikan, Allah kasih secara tiba-tiba, dan itu pun dari orang lain. Saya pun mikir, kok kenapa orang lain sih yang ngasih ini ke aku? Kenapa nggak keluargaku sendiri? Orang lain bisa nerima,
Kenapa orang tua aku enggak? Nangis nggak waktu pas dipeluk? Bukan lagi, sampai sekarang pun udah bertemu berkali-kali tetap Nangis kalau ketemu ya? nggak bisa nahan. Berarti sudah merasakan sakit dan pahitnya kehidupan ya, sampean waktu dulu itu ya. Sudah, Sekarang udah alhamdulillah bisa ngerasain. alhamdulillah. Nggak nyangka bisa ketemu abang juga, termasuk nggak nyangka juga ini bisa kayak gini Sopo? nih. Ya, Karena sama-sama. tadinya susah keluar, susah ngapa-ngapain di rumah doang, nggak boleh keluar kota, nggak boleh sama ayah. Dari saking takutnya aku digangguin orang gitu, Oke. nggak pasrah ayahku. Jadinya kalau mau kemana-mana harus didampingin. Tapi nggak nyangkanya bisa sendiri kemana-mana sekarang. Termasuk kan- kemarin ke luar negeri, siapa nyangka? Keluar negeri ya? Kemana? Kemana? Ke Thailand. Thailand? Ya, Ngapain? PPL dan KKN. Waduh. Aku pilih sebagai mahasiswa yang bisa berangkat ke luar negeri itu, Masya Allah. Masya Allah banget. Keren banget. Udah pernah keluar negeri tuh kemana aja? Baru Thailand kemarin. Baru Thailand. Naik pesawat aja kemarin nangis. Kenapa? Iya kayak, ya Allah kok di atas awan, nggak kebayang bisa di Cemen. situ. Naik pesawat doang ya? Itu di satu sisi terharu ya, satu sisi takut jatuh pesawatnya. Nggak usah takut, naik pesawat itu biasa aja. Nggak usah takut. Karena saya nggak pernah naik pesawat. Insya Allah. Akan Kemarin ada aku waktunya. baru pertama kali naik pesawat ke Bali. Hmm. Itu ya berapa ya? Bojoku pertama. Itu juga terpaksa. Jadi aku kalau mau ke Jakarta kayak dulu, aku nggak mau naik pesawat, takut. Terus naiknya apa? Kereta, meskipun aku menempuh 14 jam itu, ya sampai boyokan kayak gini, nggak apa-apa lah. Iya. Apa yang di pikiran saya itu, ya namanya manusia itu pikirannya itu takut pasti ada. Dan kalau dipikir ya, tingkat kecelakaan paling menurut saya paling minim itu ya di kereta. Benar. Padahal sebenarnya tingkat minim kendaraan di dunia ini tuh paling sedikit itu pesawat. Ya kan? Kalau kita ngebayangin dalam 1 tahun emang ada yang pesawat jatuh atau apa, jarang banget kan. Nah, yang tak takutin naik pesawat itu biasanya ada 1000 banding 1. Nah, satunya ini takutnya siapa? Iya. Pas kalau kita ya, naudzubillah kan wis. Wallahu a'lam wis. Ah, itu. Takutnya itu. Kalau naik kereta, bayangan saya kalau naik kereta seumpama nih, naudzubillah nabrak, brak. Ah, aku di gerbong buri aman, guys. Iku kabur ya. Iya, lah naik pesawat. Ya apa Jal? Terjun payung, aku lemu. Gak iso ya kan? Akhirnya ya. Tapi dari situ bisa belajar juga bahwa yakin itu perlu. Benar, yakin itu perlu. Bahwa emang maut itu di depan kita. Iya. Ya kan? Jadi kita harus siap. Siap. Tahu habis ini kita mati kayak mana? Siap. Makanya tapi jangan lupa ibadahnya. Aku masih banyak dosa. Iya, ya Anak pun juga bikinnya kayak gitu, nggak mau cepet mati karena masih banyak dosa. Masih banyak kepengen yang membahagiakan orang-orang sekitar. Iya, benar. Ya, seperti itulah. Makanya kita harus berjuang untuk hidup. Amin. Semangat. Semangat kayak gitu. Oke, Mbak Niatus. Apa impian sampean yang belum kecapai sekarang? Bawa kakek sama nenek umroh. Amin ya Allah. Bangun rumah. Amin. Siapa tahu. Ya pokoknya dalam dekat ini Allah ngasih rezeki buat sampean. Terus bisa berangkat umroh bareng-bareng. Istajib doanya ya Rob. Ya, amin. Doakan saya juga. Amin. Kan tadinya takut pesawat harus dilatih. Siapa tahu nanti ke tanah suci. Amin. Lu nanti ke tanah suci naik kereta kayak? Ada ya, bikin jalur sendiri ya. Iya, Pak, ya? naik kapal selam aja. Nggak tahu datangnya kapan. Aduh. Oh iya, ngomong-ngomong, Saman itu pernah atau sering juara ya? Juara apa sih? Prestasi juara lomba. Lomba apa? Sering. Emang kalau dibandingin sama pelajaran, mungkin lebih aktif ekstrakurikulernya. Lebih tinggi nilainya ekstranya. Karena lebih seninya gitu. Kalau ekstra biasanya itu kan langsung praktek. Iya.
Ya. Itu apa? Maksudnya Saman pernah mendapatkan juara apa gitu? Juara puisi, Puisi, catur, catur, melukis. serius? Ayo tanding be aku ah. Bisa catur. Oh, iso. Jam-jaman yo. Oh, jam-jaman. Tinggal loncat-loncat doang. Jam-jaman. Orang mikir sih. Orang mikir, iya benar-benar. Aduh, tapi waktu sampean selama kuliah ini pernah dapat apa gitu, juara nggak? Pas kuliah pernah. Apa? Puisi. Puisi? Kemarin sama apa ya Allah? Tartil. Tartil? Iya. Oke. Tartil. Juara 1. Juara 1. Masya Allah. Ya, pelan banget. SK juga banyak pengalaman sih. Nyangka nggak kalau aku tuh anak pramuka. Iya nggak tahu. Ternyata nyatanya anak pramuka. Mantan anak pramuka. Mantan anak pramuka. Dan udah di jenjang Bantara, menuju sana. Oh, saya nggak sombong. Saya dulu penggalang saya. Tahu kan penggalang yang merah itu? Itu denger-denger kayak apa ya? Melatih itu banget ya, melatih kekuatan, mental dan semuanya. Oke. Di pramuka itu juga aku bisa melatih mental diri sendiri. Itu apa ikut SMA? Ikut pramuka itu waktu SMA. Ekstranya pramuka. Iya. Semua aku ikutin. SO pramuka, PMR, yang pokoknya banyak kerohanian. Tapi kalau aku sendiri ikut-ikut kayak gitu kok nggak suka ya. Karena gini ya, namanya anak nakal ya pada zaman dulu. Sekarang udah baik lah. Nah. Ya kali nggak baik, udah punya pendamping Pak. Oh iya bener. Iya, apa namanya waktu dulu itu kayak apa sih? Wong wae mari Jumatan. Kon melok pramuka iku mesti awakmu gak oleh mulai enak kegiatan kayak gitu kan. Yo enak karek mulai lah saiki mending nang warnet ya kan. Itu yang ada di pikiranku pada zaman dulu. Ekstrakurikuler kayak gitu. Paling suka bal-balan tok sih. Jadi kalau pramuka, no. Gak apa-apa sih. Setiap orang tuh punya masa lalu lah ya. Punya masa lalu dan punya hobinya masing-masing. Iya benar banget. It's okay, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, pertanyaan terakhir buat Mbak Aniatus. Baik. Oh iya jadinya. Belum. Oh belum. Kamu kok bisa stand up sih? Ikut tuh badminton sana loh. Oh salah. Salah. Oke, nih pertanyaan terakhir. Gimana? Apa pesan yang ingin disampaikan untuk orang tua? Bukan kakek nenek loh ya. Monggo silakan. Yang baik-baik aja. Silakan. Papa, Ibu. Gimana ya? Gak apa-apa. Keluarga. Pa, lihatlah. Anakmu sudah beranjak dewasa. Kapan Papa bisa nerima Niatus? Niatus nggak minta hartanya Papa, nggak minta uang apapun itu, enggak. Dianggap aja Pa, Niatus sudah bahagianya Masya Allah. Dan Niatus selalu berdoa semoga Papa, Ibu sehat selalu dan bisa mendapatkan hidayah, bisa nerima Niatus di kehidupannya Papa. Terima aja Pak aku, ini anak aku gitu. Kalau Papa tahu Niatus itu berjuang kayak ngejar prestasi kayak gitu, itu sebenarnya pengen banget dapat pujian dari Papa. Kayak teman-teman, wah dapat juara 1, juara 2 gitu. Niatus nggak ada. Kayak apa yang Niatus capai itu cuma sia-sia. Gak ada yang ngebanggain. Intinya tidak ada yang salah dari Papa, mungkin cuma belum dapat hidayah aja. Sampai kapanpun Niatus tetap nungguin Papa sama Ibu untuk merangkul Niatus apapun keadaannya. Nggak usah malu, nggak usah minder ataupun gengsi, apapun itu Niatus pasti nerima Papa sama Ibu. Ya semoga nanti mungkin orang tuanya Saman melihat Amin. sampai di sini terus malah dapat hidayah, berubah pikiran, terus tiba-tiba ngabari sampean. Amin. Kapan pulang kayak gitu. Kebayang nggak? Masuk kartu keluarganya bukan sama Papa. Saman nggak
Sama nggak satu? Sampai nggak satu kakak. Sama nggak satu kakak? Enggak. Masya Allah, ya nggak apa-apa lah. Nanti insya Allah dapat hidayah. Kadang nyesek kalau lihat nama kedua kakakku bersanding dengan nama orang tuaku. Oke. Sedangkan namaku bersanding dengan kakek dan Kakek dan nenekku. nenek. Iya, iya, iya. Ya saya tahu perasaannya kayak gimana. Tapi ya pasti akan ada pelangi setelah badai, ya kan? Amin, semoga ada hikmah yang Amin. indah. Amin ya Allah. Amin. Kalau pesen buat teman-teman yang nonton apa? Jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena melihat album dan posisinya. Dan jangan lupa bersyukur kalian karena jangan pernah nyerah. Di posisi kalian itu masih banyak banget yang menginginkan hal itu. Jangan lupa bersyukur tentang keadaannya, apalagi buat kalian yang sudah dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan, terus dapatkan kasih sayang orang tua. Jangan hianati mereka, jangan sia-siakan mereka selagi masih ada. Karena kalau udah nggak ada, perihnya na'udzubillah. Semangat, jangan pernah menyerah, jangan pernah dengerin omongan orang lain. Tetap semangat. Siap. Terima kasih sudah mampir di Cerita Urip, Mbak Niatus. Kembali kasih sudah mau ngundang. Ya. Nggak nyangka sih bisa baca ini secara langsung Cerita Urip. Kawan gak boleh dah. Boleh tak? Boleh, bagus tak? Aduh, selamat datang di Kediri juga. Oh ya. Monggo silakan main-main di Kediri dulu. Siap. Terus nikmatin lah ya, karena Kediri ya emang agak panas. Tapi kalau di rumah Tapi sini, nggak sepanas omongan ketiga oh ini. iya, bener banget. Melegat. Oke guys, gitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Ya Allah, paringi kesehatan, paringi kuat buat Mbak Anifa. Keluar. Nia, Mbak Nia, mungkin sehat selalu, keluarga Amin, juga. amin ya Allah, amin. Salam buat kakek sama nenek, salam buat Insya papa Allah. juga ya. Insya Semoga Allah. cepat ngabari sampean. Ting 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 kayak Amin, gitu. amin, amin ya Allah. Siapa tuh dari nonton ini nanti, ya ampun anakku kangen aku rek. Amin, amin. Kan Allah Maha membalik-balikan hati ya kan. Iya. Oke. Gitu aja, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa saksikan terus Cerita Urip setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu hanya di Mamrut Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.